sore Bu Puji. Selamat sore, Ibu. Bagaimana kabarnya Bu Puji hari ini? Kabar saya baik, Ibu. Cuman saya ada beberapa kendala dan permasalahan. Begini, Ibu, saya itu mempunyai murid, dia itu bisa, kemampuannya itu bagus sekali. Tapi murid ini kurang percaya diri. Mhm, Kurang percaya dirinya itu ketika saya memberikan soal atau tugas setelah pembelajaran, mhm. anak saya ini tidak percaya diri untuk menjawab tugas-tugas yang saya berikan, Bu Sri. Begitu ya. Kira-kira apa hasil yang ingin Ibu peroleh setelah kita melaksanakan diskusi ini Bu Puji? Saya ingin dan berharap agar murid saya ini lebih percaya diri saat menjawab pertanyaan atau tugas-tugas yang saya berikan kepada murid saya. Uh, Berarti Ibu berharap muridnya bisa lebih percaya diri saat menjawab pertanyaan atau tugas yang Ibu berikan ya. Nah, bisa Ibu ceritakan bagaimana kondisi kurang percaya diri murid terhadap kemampuan uh, murid tersebut yang dimiliki? Nah, begini Ibu, saat di kelas saya memperhatikan murid saya ini, misal si A, saya panggil si A gitu Bu ya istilahnya, Ya. uh, dia bisa mengerjakan, dia tuh mampu um, menyelesaikan tugas yang saya berikan. Akan tetapi si A ini merasa tidak percaya diri atau tidak mampu, merasa kurang kurang gimana ya, kurang percaya diri gitu. Jadi dia ketika saya kasih tugas, dia murung dulu, nangis dulu seperti itu karena dia rasa percaya dirinya tuh rendah sekali. Seperti itu, Ibu. Oh, begitu ya. Bisa Ibu ceritakan kira-kira dari pengamatan yang Ibu lakukan penyebab kurangnya percaya diri si murid tersebut, kemampuan yang dimilikinya seperti apa? Uh, Begini Ibu, saya sempat melakukan pengamatan dengan guru yang sebelumnya mengajar dan konfirmasi kepada orang tua. Selain itu, saya juga mencari info kepada teman-teman yang ada di satu bangku, yang ada di kelas, seperti itu. Setelah saya melakukan pengamatan dari beberapa uh, orang tua, wali kelas sebelumnya dan teman-teman, ternyata guru yang sebelumnya itu mempunyai murid yang banyak, jadi memegang 3 rombel. Jadi si A ini kurang diperhatikan. Ketika dia tanya apa menjawab pertanyaan gitu, kurang perhatian gitu. uh, Wali sebelumnya juga menyampaikan seperti itu karena kewalahan seperti itu Ibu mengajar dan banyak beberapa rombel dan di orang tuanya saya konfirmasi menanyakan secara langsung ternyata orang tuanya ini bercerita ketika di rumah anak ini terlalu dimanja. Dimanjanya gini Bu, kebetulan anak murid saya ini kan tunarungu. Ya. Dia punya 2 saudara, saudaranya normal, yang satu ini tunarungu. Jadi ibunya itu memanjakan anak tersebut, si A ini, karena mempunyai keistimewaan seperti itu. Jadi ketika anak ini mau apa mengerjakan apa di rumah, saya beri tugas dan lain-lain itu, ibunya selalu membantu biar anaknya tidak nangis seperti itu, biar anaknya itu ya cepat selesai, biar cepat selesai, biar anaknya tidak rewel seperti itu. Jadi orang tuanya itu terlalu memanjakan karena ada rasa kasihan terhadap anak tersebut gitu Ibu. Dan saya tanyakan sama teman-teman satu kelasnya itu juga hubungannya baik-baik saja, nggak ada masalah dengan teman-teman yang ada di kelas tersebut. Hmm. Baik, jadi dapat saya tangkap bahwa penyebab kurangnya percaya diri
murid terhadap kemampuan yang dimiliki karena dari guru sebelumnya kurang perhatian dan di rumah selalu dimanja. Jadi kebiasaan itu terbawa saat di sekolah, begitu ya Bu? Iya, betul sekali Ibu. Eh, Bisa Ibu ceritakan murid yang percaya diri bagaimana yang Ibu inginkan nanti? Nah, saya itu ingin sekali memiliki murid yang rasa percaya dirinya uh, tinggi, sehingga anak tersebut uh, tidak merasa cepat putus asa dan bisa mengatur atau memecahkan masalah yang dihadapi saat itu. Seperti itu, Ibu. Nah, dari masalah Ibu ini, pendekatan apa yang bisa Ibu terapkan sehingga anak tersebut menjadi anak yang lebih percaya diri? Rencana saya, pendekatan yang akan saya lakukan adalah secara individu, Ibu, dengan menggunakan teknik stop seperti itu dan memotivasi anak tersebut agar anak tersebut itu tumbuh rasa percaya dirinya dan perhatian dari saya. Jadi ketika anak tersebut sudah murung atau tidak percaya diri, saya akan menggunakan teknik stop dengan bahasa isyarat yang sederhana. Seperti itu. Oh, berarti menggunakan teknik stop ya. Nah, dimisalkan skala 1 sampai 10, kira-kira pencapaian yang Ibu harapkan perubahan anak tersebut di skala berapa? Saya berharap perubahan anak tersebut ada di skala 9, Ibu. Baik. Nah, untuk mencapai target tersebut, coba Ibu jelaskan kekuatan apa yang sudah Ibu miliki untuk menjadikan anak tersebut lebih percaya diri. Kekuatan yang sudah saya miliki dengan pendekatan secara langsung memberikan pengertian kepada anak tersebut dan memotivasi secara terus-menerus sehingga dia akan muncul percaya dirinya dengan sendirinya. Selain itu juga dengan rekan-rekan temannya yang ada di kelas, biar hubungannya tetap bagus, berteman satu kelas, temannya juga yang bisa memotivasi sehingga tidak dari saya sendiri, dari teman juga iya, dari orang tua juga iya, dari murid satu kelas juga iya, tentunya juga kepada rekan-rekan guru yang lainnya. Berarti melalui motivasi selain dari Ibu mungkin motivasi dari temannya sendiri ya. Nah, coba jelaskan Bu, adakah rencana utama untuk mencapai perubahan anak tersebut? Rencana saya akan kerjasama dengan orang tua. Misal saat di rumah saya akan memantau secara berkala bagaimana orang tua tersebut memperlakukan anaknya, memperlakukan dalam arti memperhatikan anaknya dengan tidak terlalu memanjakan. Misalnya ketika anak tersebut mendapat tugas atau melakukan kegiatan hal yang sederhana di rumah, orang tua cukup mendampingin dan mengarahkan, tidak langsung orang tua itu memberi solusi apa memberi bantuan seperti itu. Jadi anak tersebut disuruh secara mandiri sehingga saya harap lama-kelamaan anak tersebut akan tumbuh rasa percaya dirinya. Seperti itu, Bu. Ya, benar sekali ya apa yang Ibu rencanakan. Nah, coba paparkan Bu strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah direncanakan. Strategi apa yang Ibu bisa kerjakan nanti? Oh ya, seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan berkomunikasi dengan orang tua dan kerjasama dengan teman satu kelas untuk lebih perhatian, terutama orang tua. Memang sih anaknya mengalami hambatan pendengaran, anak yang istimewa, tapi kita juga harus sebagai orang tua itu melihat biar anak itu secara mandiri
bisa mengerjakan apapun dengan sendirinya. Soalnya kemampuan anak ini bagus sekali, Ibu. Uh, sayang sekali kalau nanti ketika di rumah terlalu dimanja, saat di luar kan dia nanti percaya dirinya kurang bagus seperti itu. Eh, Mungkin dari strategi yang Ibu akan jalankan, dukungan siapa dan apa saja yang Ibu perlukan agar strategi yang Ibu rencanakan dapat berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai target tersebut. Nah, tentunya saya sangat memerlukan dukungan dari orang tua. Orang tua kan sangat berperan penting dalam dalam apa ya, dalam perkembangan anak, biarpun di rumah maupun di sekolah. Jadi peran orang tua, teman dan lingkungan yang ada di sekitar anak tersebut. Nah, kira-kira kapan rencana strategi ini Ibu akan lakukan? Secepatnya Ibu, mungkin dalam waktu dekat ini. Terus kapan Ibu akan menerapkan pendekatan ini kepada siswanya? Saya akan mencoba sehari setelah saya berbincang-bincang dengan Ibu. Saya juga ingin mendengar nih hasil nanti pelaksanaan strategi yang sudah Ibu rencanakan. Nah, kapan Ibu akan siap berbagi cerita kembali? Ya Ibu, pastinya nanti saya akan bercerita kembali tentang strategi yang sudah saya terapkan kepada si A ini. Mungkin nanti kita mencari waktu yang tepat lagi, bisa di hari Jumat ketika kita tidak ada jam mengajar, saat kita menunggu absen, kita cari waktu yang tepat saja Ibu. Nanti saya pastinya akan berbagi dengan Ibu untuk bagaimana strategi yang saya terapkan ke siswa saya ini. Berarti Ibunya akan mencari waktu yang tepat nih, menyesuaikan berarti dengan anaknya. Baik, terima kasih Ibu sudah mempercayai saya sebagai tempat diskusi. Jadi semangat untuk bergerak sehingga apa yang Ibu targetkan, yaitu membuat anak lebih percaya diri, dapat tercapai. Semangat ya Bu, semoga beban Ibu sedikit berkurang setelah diskusi ini. Iya Ibu, sama-sama. Saya juga sangat berterima kasih sekali sama Bu Sri sudah berkenan mendengarkan keluh kesah saya yang selama ini saya pendam. Saya juga bingung harus cerita sama siapa. Kebetulan kemarin kita ketemu di Perpus. Saya berpikir Bu Sri orang yang tepat untuk berbagi dengan saya, menceritakan apa yang sedang saya alami saat ini. Baik Bu, saya tidak sabar menunggu nanti kabar gembiranya bagaimana Ibu terapkan strateginya. Selamat sore Bu Suji. Iya, selamat sore Bu Sri. Sampai ketemu di waktu dan kesempatan yang lain. Mari Bu. Oke.